குண்டலம் கூட இல்ல. Hai, selamat datang di alur cerita film Al-Fahri Telki. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Karnan. Film ini rilis di tahun 2021. Agar tidak terlalu lama, yuk kita langsung masuk dalam alur ceritanya. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. Film dibuka dari sebuah desa bernama Desa Podiakulam. Kita sebut saja Desa Podi. Desa Podi adalah desa yang sangat miskin dan serba kekurangan. Mereka semua di padang sebelah mata, sampai-sampai tidak ada bis yang mau berhenti. Karena hal ini warga Desa Podi mengalami kesulitan dalam segala hal. Mereka harus berjalan jauh jika ingin pergi ke pasar dan anak-anak kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Karena mereka harus berjalan ke Desa Melur jika ingin naik bis. Warga Desa Podi terus berjuang untuk mendapatkan jatah pemberhentian bis. Ketua desa dan warga Desa Podi mengajukan hal ini kepada pemerintah daerah dan pemilik bis, tetapi tidak pernah digubris. Di suatu hari ada seorang gadis muda yang menderita sakit tergeletak di tengah jalan. Lalu lintas yang terus aktif di kedua sisi jalan, namun tidak satupun yang berhenti dan menolongnya. Akhirnya gadis muda itu pun tewas dan film pun dimulai. Di suatu pagi ada seorang pemuda yang tengah tertidur pulas, sedangkan orang-orang di sekitar tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tiba-tiba seekor elang menerkam ayam milik salah satu orang desa tersebut. Mendengar kehebohan, seorang ibu berlari keluar untuk melihatnya. Hal itu membuat anaknya terbangun. Pemuda itu bernama Karnan. Karnan adalah pemuda temperamen tetapi memiliki hati yang mulia. Setelah terbangun, dia langsung marah dengan saudara perempuannya karena tidak membangunkannya tidur. Kemudian Karnan membasuh mukanya. Beberapa saat kemudian pamannya yang bernama Yeman datang menjemput. Mereka langsung pergi. Di tengah perjalanan, ibu Karnan menghadang dan menyuruh Karnan untuk sarapan, tapi Karnan tidak mau. Sementara itu warga desa lainnya berkumpul di kolam untuk melakukan ritual pemotongan ikan setiap tahunnya. Namun dari mereka tidak ada yang berani memotong karena jika ikan itu tidak terbelah dua dalam satu tebasan, maka akan ada kematian di keluarganya. Saat orang-orang akan membuangnya ke kolam, tiba-tiba Karnan datang dan memberanikan diri untuk memotong ikan itu. Karnan pun diberikan pedang legenda desa yang sudah lama tidak digunakan. Saat Karnan bersiap-siap mengambil posisi di seberang sungai, salah satu pemuda desa yang bernama Fadama melempar ikan itu. Setelah Karnan berhasil memotong ikan itu menjadi dua, ketua desa dan warga desa Podi bangga dan senang karena akhirnya ada yang berani memotong ikan itu. Salah satu penduduk desa memberitahukan kepada orang tua Karnan dan orang-orang di sekitar kalau Karnan berhasil memotong ikannya. Mereka semua pun langsung pergi menghampirinya. Semua penduduk desa dibuat heboh oleh Karnan. Mereka merasa Karnan adalah pahlawan. Ia pun diarak keliling desa sambil menaiki gajah. Namun ada beberapa warga desa Podi yang iri dengan Karnan. Salah satunya adalah pemuda bernama Fadama. Tetapi adik Fadama yang bernama Dropadi sangat menyukai Karnan. Keesokan harinya seorang gadis bernama Faisal yang mau pergi ke sekolah di hari pertamanya, dia diantar ayahnya berjalan kaki ke halte bis Desa Melur. Saat Faisal dan ayahnya sedang menunggu bis di halte Desa Melur, ada beberapa pemuda Desa Melur datang dan melecehkan Faisal. Ayah Faisal marah dan menegur pemuda itu, tapi pemuda tersebut malah marah balik karena telah merasa menunggu di halte area mereka. Ayah Faisal yang marah kemudian memukul salah satu pemuda itu. Para pemuda itu kemudian mengeroyok ayah Faisal. Beruntung saja ketua Desa Melur datang melerai mereka. Karnan yang mendengar hal itu marah dan tidak terima. Kemudian Karnan dengan sengaja membuat para sapi berada di tengah jalan, sehingga saat para pemuda Desa Melur datang melewati jalan itu, para pemuda itu pun merasa terhalangi oleh sekumpulan sapi tersebut. Kemudian Karnan langsung menyerang mereka. Yeman datang dan melerai Karnan. Kemudian ketua desa dan warga desa
melakukan rapat untuk membicarakan pertengkaran Karnan dengan pemuda desa Melur. Fadama memprovokasi warga untuk menyudutkan Karnan. Karnan dan Fadama pun adu mulut, tetapi ketua desa membenarkan apa yang dilakukan Karnan karena niat Karnan sangat mulia. Dia hanya ingin gadis-gadis di desanya bisa bersekolah tanpa merasa takut. Akhirnya semua warga patuh kepada ketua desa dan rapat pun dibubarkan. Di sore harinya Faisal dan Dropadi sedang berjalan. Karnan mendatangi mereka dan mengatakan kepada Faisal untuk tetap sekolah. Tetapi Faisal masih trauma dan takut berangkat ke sekolah. Di suatu hari ibu Karnan memarahi Karnan karena Karnan menganggur, namun sang kakak membela dan mendukung apapun yang dilakukan Karnan. Saat Karnan memandangi tumpukan jerami yang sudah dibakar, sang kakak datang memberi uang dan menyuruh Karnan ikut seleksi masuk tentara. Karnan pun menuruti saran sang kakak dan ikut dalam pelatihan. Sementara Yeman dan beberapa penduduk lainnya menumpang truk untuk pergi melihat Karnan yang sedang latihan militer. Dan setibanya di sana, mereka memberi semangat kepada Karnan. Karena fisik dan perjuangan Karnan yang luar biasa, Karnan pun lolos ke tahap selanjutnya. Setelah selesai pelatihan, Karnan, Yeman dan rombongan pulang naik bis. Karnan yang membayar tiket pada kondektur mengatakan ingin berhenti di desa Podi. Namun kondektur bis menolak dan mengatakan desa Podi adalah gurun, kita tidak akan berhenti di sana. Mendengar desanya dihina, Karnan pun marah. Saat Karnan melihat desanya, ia langsung menendang pintu bis berulang-ulang agar bis berhenti. Karena bisnya tidak berhenti, Karnan nekat melompat keluar dari bis dan membuat sopir bis menghentikan bisnya. Yeman kemudian menasihati Karnan agar tidak gampang emosi. Namun Karnan tidak mengubrisnya, justru Karnan emosi dan pergi untuk menyendiri. Saat Karnan menyendiri, Drupadi menghampiri dan mencium keningnya dengan lembut agar Karnan sedikit lebih tenang. Sejak saat itu mereka sering bertemu dan menjadi sepasang kekasih. Di malam harinya, ayah Karnan bermimpi bertemu dengan putrinya yang sudah wafat. Putrinya mengatakan, "Ayah, aku menabung untuk pernikahan kakak. Aku menaruh uang itu di bawah tanah rumah kita." Sang ayah yang terbangun langsung menyuruh Karnan untuk menggali tanah dalam rumahnya. Karnan awalnya menolak karena menganggap itu adalah kebodohan. Tetapi karena telah dipaksa terus-menerus, akhirnya Karnan pun menggalinya dan ternyata benar. Karnan menemukan uang tabungan adiknya yang sudah meninggal. Seketika itu mereka semua menangis haru dan Karnan teringat sang adik yang beberapa tahun lalu meninggal dunia karena sakit di tengah jalan raya. Besok paginya Karnan dan Yeman bermain judi bersama Fadama. Fadama mengatakan dengan sinis, "Karnan, aku mau kakak perempuanmu menjadi istri keduaku." Karnan marah dan langsung menghajar Fadama. Yeman lalu melerai mereka berdua dan Karnan pun pergi. Sebelum pulang, Karnan menemui seorang anak yang bersama kuda kesayangannya untuk menyuruhnya menemui Drupadi. Namun setelah bertemu Drupadi marah karena ia telah memukul saudaranya. Melihat keributan, anak itu pun berteriak memanggil Yeman untuk melerai mereka berdua. Namun Karnan malah marah kepada Yeman karena Karnan menganggap Yeman membela Drupadi. Beberapa hari kemudian ada kompetisi olahraga kabadi di desa Melur. Desa Podi juga ikut bertanding karena berangkat ke sana untuk menonton. Sementara itu di tempat lain ada seorang ibu hamil bersama suami dan anaknya yang sedang menunggu bis. Sesampainya di desa Melur, Yeman memerintahkan Karnan untuk ikut bertanding. Sebenarnya Karnan tidak mau bermain, tetapi karena ini menyangkut harga diri desanya, Karnan pun ganti baju dan ikut bertanding. Saat pertandingan, Karnan berhasil menjatuhkan lawannya dan seharusnya tim desa Podi mendapatkan 3 poin. Tetapi wasit memberikan 2 poin. Karnan marah dan memukul wasit. Akhirnya pertandingan pun dibubarkan oleh ketua desa Melur dan Karnan langsung pulang. Di tengah perjalanan, Karnan melihat seekor keledai kesulitan untuk berjalan karena kakinya diikat tali. Karnan merasa kasihan dan melepas tali itu. Sementara di seberang jalan, terlihat ibu hamil itu kelelahan karena sudah menunggu lama tetapi tidak ada bis yang mau berhenti. Yeman mengatakan dengan lembut, harus ada yang melempar batu agar mereka memberhentikan bisnya. Si bocil yang masih kecil dan polos itu mendengar omongan Yeman, langsung mengambil batu dan melempar ke arah bis.
Karena kaca bisnya pecah, bis itu kemudian berhenti. Konduktor bis dan beberapa penumpang turun menghajar Yeman dan bapak si bocil karena menganggap mereka yang melempar batu itu. Tim Kabade Desa Podi pun datang membantu. Namun Karnan masih fokus melepas tali keledai itu. Setelah selesai melepas, Karnan langsung mengambil kayu dan memecahkan kaca bis sampai hancur. Karena masalah ini, ketua desa dan warga desa melakukan diskusi. Fadama dan beberapa warga desa memojokkan Karnan. Mereka menyuruh Karnan mengaku ke kantor polisi, karena jika tidak, polisi akan datang dan menghancurkan desa mereka. Karnan dan Yeman dengan gentle mengakui mereka yang melempar batu dan siap dengan segala risiko. Ibu yang sedang hamil dan anaknya ikut berdiri membela Karnan. Ketua desa menenangkan warga dan mengatakan Karnan adalah pemuda pemberani desa ini. Kita harus membelanya. Akhirnya semua warga sepakat untuk membela Karnan dan Yeman. Beberapa saat kemudian pemilik bis dan Kapolsek datang. Saat Kapolsek menginterogasi ketua desa, Kapolsek bertanya namanya. Ketua desa pun menyebut namanya, namun Kapolsek tidak suka dengan nama ketua desa karena nama itu adalah nama kerajaan untuk orang-orang terhormat. Kemudian Kapolsek bertanya di mana keberadaan Karnan, namun ketua desa, Fadama dan semua warga membela Karnan. Tetapi karena pembicaraan berjalan alot, kepolisian mengambil paksa bocil yang melempar batu ke dalam bis. Karena mereka kasihan melihat anak kecil itu dibawa polisi, akhirnya ketua desa menyuruh mereka untuk keluar. Karnan dan semua temannya pun keluar dan menemui polisi. Kemudian ketua desa memohon sambil memegang tangan Kapolsek untuk tidak menahan Karnan. Namun Kapolsek justru merasa terhina dengan sentuhan itu. Kapolsek pun langsung menyekik ketua desa. Melihat hal itu, semua warga desa marah dan aksi pemukulan pun terjadi antara petugas dan penduduk setempat. Tiba-tiba pemilik bis datang menghampiri Kapolsek dan mengatakan kepada Kapolsek untuk tidak menahan Karnan karena dia takut bisnya akan dirusak lagi. Kapolsek pun menuruti permintaan pemilik bis. Kemudian pemilik bis mengatakan kepada semua warga desa, mulai sekarang bis akan selalu berhenti di desanya dan menarik laporannya mengenai bisnya yang dirusak. Semua warga desa Podi pun bersorak gembira. Namun Kapolsek tidak suka melihat kegembiraan desa Podi. Kapolsek memerintahkan Karnan memberikan pernyataan di kantor polisi. Ketua desa menolak dan mengatakan biar saya Pak yang ke kantor polisi memberikan pernyataan. Ketua desa, Fadama dan 3 tetua lainnya mendatangi kantor polisi. Mereka berdiri lama menunggu Kapolsek datang. Tetapi Kapolsek justru asik memancing. Besok paginya Karnan dan warga desa Podi bekerja seperti biasa. Tiba-tiba Karnan didatangi 2 ibu-ibu yang mengatakan bahwa ketua desa, Fadama dan yang lainnya belum kembali dari kantor polisi sejak kemarin. Kemudian Karnan dan beberapa warga desa langsung pergi naik traktor ke kantor polisi. Setibanya di sana mereka semua bertanya baik-baik kepada kepolisian tentang para tetua mereka yang belum kembali pulang. Tetapi kepolisian mengusir dan mengatakan bahwa polisi sudah mengirim para tetua mereka pulang. Karnan dan rombongan pun lalu keluar dari kantor polisi dan duduk di warkop. Karnan lalu bertanya kepada seorang anak penjual teh di warkop itu, "Hei dek, apakah kamu tahu para tetua di kantor polisi kemarin?" Kemudian anak itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa para tetua itu kemarin menunggu Kapolsek di kantor polisi. Para tetua itu berdiri lama namun tidak ada yang peduli dan mereka pun kehausan. Saat Kapolsek datang, Kapolsek menutup kantor polisi, kemudian Kapolsek menghajar para tetua itu sampai babak belur. Para tetua itu kemudian ditahan dan akan dituduh dengan kasus lain. Setelah mendengar cerita itu, Karnan yang emosi kemudian mengambil kayu dan langsung menghajar semua polisi di sana. Karnan juga menghancurkan kantor polisi dan para polisi lari ketakutan. Karnan lalu berteriak mencari para tetua mereka di kantor polisi. Saat Karnan menghancurkan ruangan Kapolsek, ia melihat petugas bersembunyi di bawah meja dan menunjuk ke arah atas. Karnan pun langsung berlari ke atas dan ternyata ketua desa, Fadama dan tetua lainnya dijemur di atap di tengah panasnya terik matahari. Karnan pun langsung menggendong mereka dan membawa pulang. Setibanya di desa Podi, warga desa Podi berteriak sambil menangis di tengah derasnya hujan melihat para tetuanya lemas tak berdaya. Kemudian mereka semua berkumpul di balai desa.
Lalu ketua desa mengambil pedang legenda Karnan dan ingin melakukan bunuh diri. Semua orang pun menghentikan upaya ketua desa. Ketua desa mengatakan sambil menangis di depan warganya, "Polisi memukul kita bukan karena kita memanjatkan kaca bis. Polisi menindas kita karena kita memakai nama yang diberikan orang tua kita kepada kita." Setelah mendengar itu, Kanan mengajak warga desa untuk melawan petugas kepolisian dan mengatakan, "Apakah kalian mau generasi kita ditindas terus seperti ini?" Saat Kanan pergi, semua warga desa satu persatu membantu Kanan menyiapkan alat dan medan untuk perang. Di malam harinya, Fadama kemudian memanggil Kanan dan mengatakan, "Kanan, aku minta maaf kepada kamu karena sudah berburuk sangka. Benar apa kata kamu, kita dihina karena status sosial kita. Aku tahu kau mencintai adikku Drupadi. Jaga dia dengan baik seperti kau menjaga desa ini, Kanan. Mulai sekarang aku akan mendukungmu. Warga desa bisa kuat dan bersatu semua karena dirimu." Keesokan paginya ada tukang pos yang datang mengirim surat untuk Kanan. Ternyata surat itu adalah pemberitahuan bahwa Kanan diterima menjadi tentara. Semua warga bersorak bahagia karena baru kali ini dari desa mereka ada yang mendapatkan pekerjaan di pemerintahan. Namun Kanan menolak karena ia masih memikirkan desanya. Ketua desa mengatakan, "Kanan, kami akan menjaga desa ini. Kau tidak perlu khawatir, sekarang kau pergilah menggapai impianmu." Dengan terpaksa Kanan akhirnya pergi. Karena pergi berjalan kaki bersama sang ayah, selain membawa baju-baju, Kanan juga membawa pedang legenda miliknya. Saat Kanan pergi, Kapolsek dan Kapolsen datang dengan kekuatan penuh. Mereka langsung menyerang desa Podi dengan membabi buta. Di satu sisi, ibu yang sedang hamil di balai desa berteriak kesakitan karena berusaha melahirkan bayinya. Karena di sana tidak ada perempuan, mau tidak mau Fadama membantu persalinan sang ibu. Warga desa yang mulai terdesak akhirnya masuk ke rumah mereka masing-masing untuk menyelamatkan diri, tetapi polisi tetap menghancurkan seluruh rumah di desa itu. Para polisi tidak peduli mereka memukul kakek-kakek dan nenek-nenek, mereka juga tidak segan memukul para wanita. Sementara Kanan terus berjalan untuk mengikuti pelatihan tentara dengan penuh keraguan. Tiba-tiba Kanan berpikir untuk berbalik dan kembali pulang, tetapi sang ayah melarang. Sementara semua warga desa Podi terluka parah, sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat di tengah kerusuhan. Yeman sang paman ingin menghentikan semua ini, tetapi tidak ada cara lain. Yeman ingin berkorban untuk keselamatan warganya. Yeman lalu mengambil jerigen bensin dan menyirami seluruh badannya. Kemudian ia membakar diri di depan Kapolsek dan warga desa hingga tewas. Akhirnya kerusuhan pun dihentikan. Anak kecil yang penuh luka menangis sedih melihat sang paman melakukan bunuh diri. Anak itu yang melihat kudanya langsung menaiki dan mengejar Kanan. Setelah bertemu Kanan, anak itu menangis sambil mengatakan pada Kanan bahwa Yeman meninggal karena terbakar. Mendengar hal itu, ayah Kanan yang tadinya melarang Kanan kembali justru memberikan pedang legenda kepada Kanan dan menyuruhnya untuk kembali ke desa Podi. Kanan pun langsung pergi menggunakan kuda. Setibanya di sana, Kanan hanya melongo melihat jasad sang paman yang hangus terbakar. Semua warga memohon dan bersujud kepada Kanan agar Kanan mengusir para polisi itu. Tetapi Kapolsek menyuruh para polisi untuk memukuli orang-orang itu. Sementara Kanan tertegun dan teringat kenangan bersama Yeman sang paman. Sebelum akhirnya Kanan menebas para polisi dengan pedang legenda hingga tewas. Setelah itu Kanan menyandra Kapolsek dan mengatakan kalau anak buahnya memukul penduduk desanya lagi, ia akan memenggal kepalanya. Kapolsek pun menyuruh anak buahnya untuk menghentikan pemukulan. Kanan kemudian membawa Kapolsek masuk ke balai desa dan mengunci pintu. Di dalam, Kapolsek berusaha menembak Kanan tetapi gagal. Kanan kemudian bertanya kepada Kapolsek, "Siapa namamu?" Kapolsek menjawab, "Namaku Kanabiran." Kanan berteriak dan membalas, "Kenapa kau boleh menamai namamu Kanabiran? Sedangkan ketua desa tidak boleh memakai nama kerajaan." Kapolsek membalas, "Hai anak muda, kau sebaiknya meminta maaf kepadaku dan bersujud di kakiku. Karena kalau tidak, kau dan seluruh desamu ini akan hancur." Kanan semakin marah dan langsung menebas leher Kapolsek hingga tewas. Kanan kemudian ditangkap dan dimasukkan ke penjara. 10 tahun kemudian Kanan dibebaskan dari penjara. Karena tragedi berdarah itu, karena menjadi kebanggaan desanya,
Sekarang bis berhenti di desa Podi. Para anak-anak di desa Podi bisa bersekolah dengan baik. Para pengacara baik datang menawarkan desa Podi mendapatkan keadilan. Kanan kemudian kembali ke desanya untuk melakukan ritual mengenang Yeman sang paman, ketua desa, Fadaman, dan para tetua lainnya yang meninggal dalam tragedi itu. Warga desa Podi membuat lukisan Yeman sebagai penghormatan atas jasanya. Setelah melakukan ritual itu, warga desa Podi menari dalam tangisan. Mereka bahagia karena sudah merdeka, tetapi mereka juga menangis sedih karena kehilangan orang-orang yang tersayang, dan film pun tamat.